Selamat datang kembali di channel Ragam Tutorial. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas tuntas tentang pivot table. Nah, ini kita buka dulu ya. Oke, pivot table itu fungsinya untuk apa sih ya teman-teman? Nah, pivot table ini kita contohnya kita punya tabel yang cukup rumit ya seperti ini. Nah, di mana di sini ada tanggal, nama pegawai, nama barang, dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalkan ada seseorang bertanya sama kita ya, ini di tabel penjualan ini kita bisa lihat nggak sih siapa sih yang mempunyai penjualannya paling tinggi ya. Nah, terus atau barang apa aja sih yang punya penjualan yang cukup tinggi ya. Terus di bulan apa ya, itu bisa kita lihat juga ya. Nah, terus di sini untuk penggunaannya itu kita kalau untuk pivot table ada di bagian insert ya. Terus ada yang namanya pivot table. Nah, di sini kita kalau misalkan mau mempergunakan pivot table, kita klik dulu yang di bagian kolomnya ini ya, di bagian tabelnya ya. Nah, di sini waktu kita mau mempergunakan pivot table itu ada dua cara, kita klik dari sini atau kita mempergunakan shortcut. Nah, shortcutnya ini kita menekan tombol Alt ya, ditahan. Nah, maka dia akan keluar inisial karakter ya. Ini kita ke bagian insert pakai N ya. Terus kita tekan tombol V untuk pivot table. Nah, untuk kita mempergunakan pivot table itu ada dua pilihan ya. Kita mempergunakan tabel yang sudah ada di sini atau range ya, atau kita punya external data source ya, atau kita dari file Excel yang lain. Nah, itu kita bisa. Nah, tapi untuk saat ini kita mempergunakan yang from table ya atau range, itu kita tekan tombol T ya. Nah, di sini dia akan mengambil semua range yang ada di tabel ini ya. Nah, ini kita lihat ya range yang aktif ya. Bisa kelihatan sampai bawah ini kita drag. Nah, itu ya. Jadi semuanya keambil dari range ini. Terus di bawahnya ini dia ada pilihan nih. Kita mau membuat pivot table itu dia di worksheet yang baru atau yang sudah ada nih existing worksheet. Nah, kalau misalkan existing worksheet, misalkan kita di halaman ini juga ya, ini kita klik existing worksheet. Nah, terus kita location-nya ini kita pilih di sini aja nih, di sampingnya aja misalkan kita klik ya, terus kita oke. Nah, nanti pivot table ini dia akan keluar pivot table field seperti ini ya. Nah, ini posisinya yang tadi kita klik di sini. Nah, cuman di sini kita lihatnya jadi bingung ya kalau misalkan ditumpuk jadi satu halaman seperti ini. Ini kita undo dulu ya, kita ulangi dulu. Pivot table-nya kita hilangkan dulu. Nah, di sini kita coba lagi masukkan pivot table ya. Nah, tapi kita mempergunakan new worksheet ya. Nah, begitu kita mempergunakan new worksheet, kita oke, maka dia akan membuat sheet yang baru nih, khusus untuk pivotnya. Nah, ini kalau sudah ada seperti ini bentuknya, berarti pivot table-nya itu sudah terbentuk ya. Nah, terus di sini ini kita besarkan sedikit ya. Nah, terus waktu kita membuat pivot table ini ya, nah di sini teman-teman bisa lihat di samping kanan ini ada yang namanya pivot table fields ya. Nah, pivot table fields ini itu dia dibentuk dari tabel yang kita punya tadi ya. Kita punya judul kolom ya. Nah, ini semuanya dia dipindahkan ke sini ya. Ada tanggal, nama pegawai, nama barang, kategori dan sebagainya ya. Nah, ini sampai ke bawah. Nah, ini bentuknya dari pivot table fields ini bisa kita ubah ya. Kalau misalkan ini mengganggu di bawah sini ya, filter kolom sama row ini kita bisa ganti bentuknya jadi yang ini ya, di bagian sini ya settingnya, terus ini kita ganti yang ini. Nah, jadi nanti pivot table ini dia punya filter, punya baris, punya kolom, sama pula punya nilai ya. Nah, ini supaya bentuknya seperti ini tadi diganti seperti tadi ya.
Nah, kita supaya nanti begitu kita punya kolom yang banyak itu sampai ke bawah itu kelihatan ya. Jadi bisa ngelihat lebih banyak lah. Nah, dan juga biasanya kalau saya lebih enak posisinya seperti ini ya. Nah, ini nanti kita waktu kita mau mempergunakan kita bisa lihat dari sini atau kita search dari sini ya. Misalkan kita mau tanggal, maka dia akan cuma tanggal aja ya. Nah, tapi biasanya sih kita tinggal klik dari sini aja. Nah, terus di sini ada 4 bagian di sini kita harus paham ya, ada filter, ada baris, ada kolom. Nah, kolom ini nanti masukinnya adalah value-nya ya. Nah, contohnya ini kita coba ya, kita masukkan nama pegawai. Kita masukkan nama pegawai, kita drag ke bagian baris. Nah, ini waktu kita lihat ya, kita begitu masukkan nama pegawainya itu masuk ke sini. Nah, kalau misalkan nama pegawai ini, terus di bawahnya kita masukkan nama barang, ya, kita tinggal drag lagi. Nah, nanti di sini kelihatan nih si Dodi ini dia jual apa aja nih, ya. Nah, terus untuk menghapusnya gimana? Menghapusnya kita bisa kita drag lagi balikin ke sini, ya. Atau kita hapus dari tanda sini ya, yaitu tanda segitiganya kita klik. Nah, terus di sini ada remove field, maka dia terhapus lagi. Nah, terus cara kedua tadi kita masukkannya dengan melalui drag ya. Nah, ini kita bisa checklist dari sini aja ya. Kita nama pegawai kita mau masukkan, terus nama barang kita masukkan, terus misalkan penjualan kita masukkan. Nah, ini waktu kita memasukkan penjualan ya, kita klik itu dia masuknya ke value. Karena kenapa? Di value ini yang misalkan formatnya adalah angka, maka dia masuknya ke value. Kalau yang string biasanya atau teks ya, itu masuknya ke bagian rows atau baris. Nah, cara bacanya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ini supaya lebih simple ya, ini nama barangnya kita hapus dulu. Nah, jadi dari tabel penjualan yang tadi kita punya ini ya, itu semuanya dirangkum dari 1 tahun itu dia si Dodi dia melakukan penjualan sekian ya. Nah, si Joni dia melakukan penjualan sekian. Nah, ini grand total dari semuanya itu ada sekian. Nah, jadi ngelihatnya seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat lagi nih nama barangnya ya. Nah, si Dodi itu dia dalam setahun dia jual baju sekian nih, jual blender sekian, jual celana sekian. Nah, jadi bacanya lebih mudah dibandingkan kita baca dari sini satu-satu kita jumlahkan ya. Nah, terus ini ada bagian filter ya. Ada bagian filter di sini kita lihat filter ini kita bisa untuk mensortir ya. Misalkan kita mau pakai bulan ya, kita filter pakai bulan. Nah, di sini nanti di bagian atas ini ya, kalau kita geser ke atas itu nanti ada yang bagian filternya bulannya. Jadi nanti bagian bulan apa ini kita bisa pilih di sini ya. Misalkan kita bulan April nih. Nah, bulan April oke ya. Nah, jadi di bulan April itu si Dodi cuma jual blender, jaket, oven, cuma itu aja. Si Joni bulan April dia cuma jualan mixer sama printer. Seperti itu. Nah, terus kalau misalkan kita ganti ya di Agustus nih, dia pasti berubah. Nah, ini kalau misalkan kita mau pakainya 2 ya, misalkan kita klik dulu ini. Jadi kita misalkan bulan Agustus sama September ya. Agustus, September. Kita oke. Nah, maka di 2 bulan ini si Dodi dia menjual ini aja itemnya ya. Nah, jadi kita bacanya dengan pivot table ini lebih mudah ya. Nah, terus berikutnya ini kita sudah atur ini ya, kita bisa masukkan di sini kita banyak ya ini kita kategorinya kita masukkan ya. Nah,
Nah, ini bisa lebih rumit lagi ya. Nah, di sini kita quantity misalkan masukkan ke value karena dia bentuknya angka ya. Nah, jadi si Dodi itu dia jual headset sebanyak 20 biji ya, 20 piece ya. Dia selama 1 tahun harganya sekian. Nah, jadi pembacaannya lebih mudah, terus ini filter sudah ya. Nah, terus di sini ada sum of penjualan. Nah, jadi di sini bisa kita ganti nih, ini adalah total dari penjualannya. Kalau misalkan kita mau ganti jadi rata-rata, ini kita tinggal klik aja ya. Terus kita pakai value field setting ya. Nah, di sini ada pilihannya nih ya. Di sini kita mau sum atau kita count ya. Nah, kalau misalkan mau belajar rumus-rumus itu ada di video tutorial saya yang sebelum-sebelumnya ya, itu tentang 35 rumus di Excel yang penting ya. Nah, itu ada dibahas di sana. Nah, di sini kalau kita mau pakai rata-rata kita pakai average ya. Nah, jadi dia akan dirata-ratakan nih penjualan si Dodi untuk headsetnya dia selama setahun itu penjualan rata-rata sebulannya sekian ya. Nah, terus dia laptop jualan ini rata-ratanya sekian ya. Begitu juga yang lain ya. Nah, ini kita balikan lagi ya ke average-nya kita ganti lagi jadi sum ya. Kita total dari penjualan aja kita lihatnya ya. Nah, terus setelah ini kita ke bagian yang namanya oh ya sebelum ke sini ini kita bisa atur ya. Ini kan masih mengurutkan ininya berdasarkan dari sheet yang kita punya ya, tabel yang kita punya. Jadi ini urutannya tanggal, nama, nama barang dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita mau atur secara abjad ya, nah ini kita bisa dari sini kita bisa pakai sort ya. Nah, ini contohnya pertama tanggal ya. Nah, ini kalau kita sort ya, maka dia akan teratur ya dari B terus ke harga, harga, kategori, K, M, N, P dan seterusnya. Nah, ini jadi bisa kita sort berdasarkan supaya kita nyarinya lebih gampang ya. Nah, terus kita ke bagian desain ya. Nah, bagian desain ini supaya lebih mudah, ini kita geser lagi ya. Nah, jadi di desain ini kita untuk melihat ini subtotal ya, subtotal ini di sebelah kanan. Ini sebentar kita atur dulu supaya lebih enak. Nama barang ya. Nah, ini nama barang. Nah, ini kalau kita mau atur ya, ini kita bisa geser ke atas ke bawahnya atau kita dari sini ya, kita klik segitiganya ini terus kita move up, maka dia akan pindah ke atas. Nah, nah ini filternya kita buang dulu ya supaya lebih enak melihatnya. Nah, di sini kita lihat ya, di desain ini kita punya yang namanya subtotal. Subtotal ini yang bagian ini di atas ya. Jadi ada subtotal, ada grand total di bawah ya. Nah, di subtotal ini kita bisa atur kita mau tidak menampilkan subtotalnya maka dia hilang ya. Terus di sini kalau misalkan show di bawah ya, maka dia akan ada di bawah tulisannya totalnya. Baju total sekian. Nah, kalau misalkan kita mau kayak tadi pertama itu show all di atas ya. Nah, jadi baju totalnya sekian itu dengan rincian seperti ini ya. Dodi, Joni sekian-sekian ya. Nah, terus itu di bagian subtotal ya. Nah, terus di bagian grand totalnya ya itu juga bisa kita atur ya. Kita mau off ya, kita nggak mau lihat grand total bisa. Terus kita mau liatin lagi bisa ya.
Terus kalau misalkan di ini untuk, row only ya, jadi nggak kelihatan di kolom, terus ini kalau kolom only ya. Nah ini kita biarkan saja untuk on-nya ya. Jadi grand totalnya kita pakaikan. Nah terus bentuknya dari, tabel pivot table ini ya, kita bisa, ubah juga. Kalau ini tampilannya kita lihat ya, di sini ada baju terus bawahnya langsung, nama pegawainya. Nah ini bisa juga kita ganti ya. Yang awal ini kita adalah show in compact form bentuknya. Nah kalau misalkan kita mau bentuknya kita ubah ya, nah bisa pakai report, layout. Itu dia akan ke samping, bukan di bawah lagi tapi ke samping. Tapi dia posisinya masih ada di bawah ya. Nah, ada juga yang, bagian ini ya, dia tabular form ya. Nah, ini kita klik, nah dia sejajar dengan, nama barangnya ya. Nah, terus untuk yang, tabular form ini ya, itu dia hanya bisa menampilkannya di bawah karena dia sejajar dengan, yang sebelumnya ya. Maka dia totalnya, subtotalnya ini ada di sini di bawah ya. Nah, terus, ini kalau kita mau ininya di-repeat ya, kalau nggak mau, kita bisa off kayak tadi ya, cuman satu baju. Nah, jadi di desain ini, teman-teman bisa atur teman-teman enaknya gimana, tampilannya. Nah, terus ini kita bisa checklist ya, row header atau kolomnya ya, di apa namanya, dicetak tebal ya. Terus ini bisa kita band ya, kita garis-garis seperti ini, bisa kolomnya juga ya. Nah, tapi ini kita biarkan saja. Terus di sini ada, warnanya ya, kalau misalkan teman-teman mau dirubah warnanya, nah ini bisa kita pilih yang sesuai dengan teman-teman suka. Nah, itu bagian desainnya ya. Nah, itu bagian tampilannya. Nah, ini adalah bagian utama dari pivot table. Nah, di sini, teman-teman bisa, di pivot table ini bisa dianalisis lebih banyak lagi ya. Nah, contohnya seperti ini, kita punya pivot table itu namanya pivot table 2 ya. Ini namanya bisa kita ganti nama pivot table-nya ya. Terus ini kita aktifnya ada di mana nih ya, di kolom mana? Ini ada di kolom nama barang. Kalau kita pindah ke sini kita klik ya, maka dia di, nama pegawai. Terus kalau kita klik di sini ada di sum of penjualan. Ini aktifnya di mana ya. Nah, terus di sini ada, field setting ya. Nah, field setting ini yang tadi ya, kalau kita mau average itu kita bisa dari sini tadi atau kita dari setting yang ini ya. Nah, ini kita cancel aja, kita biarkan. Nah, terus di sini, kita juga bisa, yang namanya, expand sama kita tutup. Nah, ini kita ada tanda di sini ya, kita tanda minus. Ini kalau diklik itu nama-namanya hilang ya. Itu disembunyikan ya, itu bisa satu-satu semua seperti ini. Atau bisa juga kita klik kanan, terus kita di bagian ini, expand sama collapse. Nah ini kalau kita collapse, kita tutup. Kalau kita expand, kebuka. Nah tapi kalau misalkan kita mau semuanya ya, kita bareng-bareng ya, ini bisa klik yang di sini ya. Ini kita bisa expand semuanya, kita bisa collapse semuanya ya. Nah, di sini kalau misalkan, kita pakai klik kanan juga bisa ya, ada di bagian bawah ya. Ini kita bisa expand entire field atau collapse entire field. Nah ini, nah sama ya fungsinya. Nah terus di sini, kita bisa, juga yang namanya grup ya. Nah, grup ini kita misalkan, kalau di sini saya udah ada kategori ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya tabel, tapi kita nggak punya kategorinya ya. Nah, ini kita misalkan masukkan, kategori ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita punya kategori dapur nih.
Terus, di dalamnya ada blender, kompor, mixer, itu dia masuknya ke kategori. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak punya kategori, terus kita mau bikin di pivot table-nya bisa, yaitu dengan grouping ya. Nah, ini kita tinggal kita group aja, kita drag ya semuanya, terus kita bikin group selection, kita klik di sini. Nah, maka dia akan jadi grup ya. Nah, ini grupnya ini kita bisa ganti nih namanya, grup misalkan jadi grup dapur misalkan. Nah, jadi ini kalau kita nggak punya kategori kita bisa bikin sendiri di pivot table ini. Nah, kalau misalkan kita nggak eee, pengen kita hapus grupnya, ya udah kita tinggal ungroup aja. Maka dia balik ke semula ya. Nah, terus itu bagian grouping ya. Terus di sini ada yang namanya slicer. Nah, slicer ini cukup menarik ya. Nah, di sini kita rapihkan dulu ya. Kategorinya kita buang, terus misalkan nama pegawai sama penjualan aja ya. Nah, slicer ini kita akan seperti kita punya apa namanya filter ya. Tapi ini filternya itu bisa langsung banyak nih. Kita misalkan kita contohin ya. Di sini kita insert slicer. Nah, insert slicer ini kita punya misalkan kita punya nama pegawai, nama barang, terus quantity sama penjualan misalkan ya. Nah, ini kita oke, maka dia akan keluar seperti ini ya. Nah, ini kita punya nama pegawainya, terus kita nama barangnya ya, terus penjualannya, terus ada kuantitinya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita punya nama pegawai seperti ini. Jadi kalau misalkan kita klik Dodi, maka dia akan hanya menampilkan yang si Dodi aja. Kalau si Joni, ya, ini Kuncoro, Lukman. Nah, kalau misalkan mau pilih dua, kita pakai shift ya. Sorry, ini semuanya. Nah, kalau misalkan kita mau pilih dua, kalau mau ini kita bisa klik di sini atau kita pakai tombol kontrol ditahan ya. Misalkan si Dodi sama si Kuncoro kita kontrol, ditahan, terus kita klik, terus kita lepas. Nah, maka dia cuman si Dodi sama Kuncoro. Nah, terus kalau misalkan di sini kita tambahkan ya nama barang misalkan. Nah, misalkan si Dodi ya, kita cuman mau si Dodi terus bagian nama barangnya baju. Nah, maka dia akan otomatis dia cuman memperlihatkan bagian si Dodi dia yang bajunya aja ya. Kalau dia blender ganti. Nah, ini sesuai kebutuhan kita. Kalau kita mau pilih lebih dari satu, kita bisa klik di sini ya. Itu kita klik aja yang kita mau pilih. Nah, jadi si Dodi itu dia jual baju, celana, jaket, kompor itu sekian ya. Nah, itu adalah slicer ya. Nah, terus ada juga timeline ya. Timeline ini hampir sama dengan slicer. Ini kita hapus-hapusin dulu ya supaya lebih enak. Ini kita hapus. Nah, di sini ini kita balikkan lagi ya. Nah, tadi waktu kita pakai slicer itu dia masih aktif filternya ya. Nah, jadi karena nama slicer itu sama seperti kita pakai filter, jadi ini kita filternya ini kita select all ya. Terus nama barangnya juga sama, kita select all. Oke.
Nah, terus ini sama masih tadi ada ya. Ini kita select all supaya hilang. Nah, oke, di sini Eee, tadi kita ke bagian yang namanya, slicer ya, terus di sini ada juga timeline. Nah, timeline ini kalau misalkan di tabel kita punya yang namanya, field-nya bentuknya tanggal ya, maka dia, eee, akan bisa kita masukkan timeline ya. Nah, ini tanggal ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, Eee, kita bisa ubah ya, ini kita berdasarkan tahun atau quarter ya, per kuartal. Nah, ini kuartal 1, kuartal 2 ya. Nah, ini semuanya berubah. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Nah, kalau misalkan kita mau dari kuartal 1 itu pakai shift ke kuartal 4 ya. Terus bisa juga kita per bulan ya. Nah, ini bulan Februari, Maret, April ya. Nah, ini sama seperti filter ini kita per hari juga bisa ya. Nah, ini tidak ada penjualan. Nah, oke, ini kita ganti bulan aja ya. Ini kita hapus lagi, kita kembalikan ya. Nah, itu adalah yang namanya timeline ya. Nah, terus di bagian sini nih kita lewat dulu ya, nanti ini bagian akhir. Eee, Nah, terus di sini, kalau misalkan kita mau pindahkan, pivot table-nya itu kita dari sini kita klik ya, kita klik. Nah, ini kita, mau pindahkan ke sini misalkan pivot table-nya itu tinggal di oke aja. Nah nah jadi tadi, di awal juga bisa ya kita pindahkan ke, apa namanya, ke new sheet ya. Nah, ini tinggal new, nanti dia akan buat sheet baru. Nah, ini kita pindahkan lagi ke posisi awal di sini, oke. Nah, terus kalau misalkan di sini, ini kita untuk select-nya ya. Ini entire pivot table, kita pilih, kalau misalkan labelnya aja kita pilih di sini ya. Ini untuk memilih aja ini ya. Nah, terus, kalau misalkan kita clear ya, ini bisa kita clear filter yang tadi ya, kita hapus filternya yang ada di sini tadi. Terus bisa juga kita clear all. Jadi ini kita bersihkan lagi pivot table-nya. Nah, ini kita masukkan lagi ya, nama pegawai, nama barang, ini kita ini, terus kita penjualan. Nah, nah terus di sini, di bagian kanan ini ada field item, atau, set ya. Nah, di sini di pivot table ini uniknya seperti ini teman-teman. Kita waktu kita klik ya, nah di sini kita kan cuma tahu penjualan. Nah, terus sedangkan di sini kita di data aslinya itu kita cuma punya penjualan sama modal nih ya. Nah, terus kalau misalkan kita mau tampilkan, profitnya gimana ya. Nah, ini kita tinggal pakai di sini aja field item and set ya. Ini kita klik, terus kita pilih yang calculated field. Nah, ini kita klik. Nah, di sini dia akan membuat, field baru ya. Nah, field baru ini misalkan kita berikan nama profit ya, atau keuntungan lah ya. Nah, terus formulanya gimana nih? Formulanya itu ini kita, ganti ya. Ini formulanya kita penjualan ini kita double klik aja penjualan, terus kita minus dengan modal ya. Nah, jadi nanti formulanya seperti ini. Nah, waktu kita oke di sini ya, maka dia akan, membuat field atau kolom baru. Nah, ini adalah, profit ya. Profit ini diambil dari, tadi penjualan dikurangi harga modal. Nah, ini kita lihat begitu kita buat, profit ini dia akan tampil di sini ya. Nah, ini sudah tersimpan di pivot table-nya. Kalau misalkan kita mau,
keluarin pun ya, ini kita hapus, terus kita keluarkan lagi, maka dia tetap akan ada. Nah, jadi walaupun di sini kita tidak punya yang namanya profit, tapi di sini di pivot table ini kita bisa buat dengan sendirinya ya. Nah, di sini ini misalkan penjualannya kita keluarkan ya, kita cuma tahu profitnya nih. Nah, ini juga nama barangnya. Jadi kita tahu nih si Dodi, oh dia profitnya sekian, si Joni dia profitnya sekian, si Kuncoro sekian. Nah, terus di sini kita kalau tampilannya seperti ini ya, ini profitnya uang bentuknya. Nah, ini kita bisa ganti dia dengan klik kanan ya. Ini value-nya bisa kita ganti nih ya. Kita tanpa kalkulasi atau kita persentase dari grand total. Nah, persentase dari grand total ini grand totalnya 100%. Nah, profit dari keseluruhan ini, nah terus masing-masing ini dia punya peringkat seperti ini. Ya, jadi si Kuncoro ini 36% paling besar ya, terus si Lukman kedua, si Dodi, terus yang paling kecil itu si Joni 17%. Nah, ini kalau misalkan kita lihat persentase dari seperti ini, bisa juga kita ganti dia rankingnya ya. Nah, ranking ini misalkan dari besar ke kecil ya. Nah, ini waktu kita pilih ranking itu dia akan mengkalkulate dari mana? Dari nama pegawai yang ini misalkan ya. Nah, ini kita oke, maka dia kelihatan nih yang tadi kita kalau lihat presentase kan kita ngitung-ngitung dulu tuh ngelihatnya. Nah, kalau ini bisa langsung rankingnya ketahuan nih si Kuncoro profitnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Si Joni paling terakhir karena dia paling kecil profitnya ya. Nah, ini kita kembalikan lagi show misalkan grand total ya. Nah, itu field term and set ya. Nah, terus dari sini dari pivot table ini kita kalau mau bikin chart ya, kita grafik itu kita tinggal klik di sini aja. Nah, ini teman-teman bisa klik dari sini, terus bentuknya kita pilih sendiri ya. Nah, ini supaya lebih enak biasanya sih orang lihatnya pakai yang ini ya. Bentuknya seperti ini, Pie 3D ya. Ini kita klik. Nah, ini kita kecilkan sedikit ya. Nah, maaf. Nah, jadi ini kita lihat ya di sini seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita mau pakai filter bisa nih kita filternya yang bulan misalkan. Nah, maka dia bisa dia dari sini milihnya atau kita dari sini. Ya, nanti otomatis nih. Nah, di sini juga kita nama pegawainya kita bisa pilih ya. Terus kalau misalkan di sini kita mau tampilkan persentasenya yang seperti ini, kita tinggal klik kanan ya. Terus kita pakai add data label ya. Nah, maka di sini tampil ya 36%, 21%, 17% ya. Terus kalau filternya kita ganti di bulan September misalkan. Oke, maka dia gambarnya berubah. Terus nama pegawainya kita mau misalkan si Dodi sama si Joni doang ya. Ini yang si Kuncoro nggak usah sama si Lukman. Nah, maka di bulan September ini ya, itu si Dodi sama si Joni dia peringkatnya seperti ini. Ya, si Joni lebih kecil, si Dodi lebih besar. Ya. Nah, ini kita pakai all lagi ya. Jadi semuanya terus nama pegawainya juga all lagi. Oke. Nah, ini untuk apa namanya grafik ya. Nah, jadi ini kita hapus lagi. Nah, terus di bagian kanan ini ada recommended pivot tables ya. Nah, jadi pivot tables itu misalkan kita punya tabel seperti ini. Nah, sebenarnya di Excel itu semakin banyak kita punya kolom seperti ini ya, nanti kita bisa direkomendasiin nih sama si Excel ya. Kalau kita klik recommended pivot table ini ya, ini nanti si Excel ini dia akan merekomendasikan nih ada beberapa bentuk
ya. Dia jumlah harga ya, jumlah harga terus sama nama pegawainya, terus jumlah dari kuantiti per bulannya ya. Nah, jadi dia langsung masing-masing sudah terbentuk seperti ini ya, sudah rapih. Nah, kalau tadi kan kita setting sendiri ya. Nah, itu adalah recommended pivot table. Nah, terus yang terakhir ini ya, ini ada di bagian data nih ya. Nah, di bagian data ya maaf. Di sini di bagian satu lagi ya di sini. Di sebelah recommended itu dia ada yang namanya field list. Field list ini yang ini. Jadi kalau kita misalkan kita klik, maka kita tidak tampilkan. Nah, kalau kita klik lagi, maka dia akan keluar lagi. Terus kalau misalkan di sini kita punya eh, nah, ini kan kita lihat ya, ada tanda tambah sama tanda kurang nih. Nah, ini bisa kita hapus nih tanda tambah tanda kurangnya. Nah, jadi kita expand-nya pakai di sini ya. Ini expand, ini collapse. Nah, tuh. Terus ini field header-nya kalau kita nggak mau pakai bisa ya. Pakai ini diklik. Nah, terus itu ya untuk pengaturannya. Terus di sini ada untuk nge-refresh sama change data source. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Di sini kita misalkan ini kita ganti lagi ya. Show value-nya no calculation, terus nama barangnya kita balikin lagi. Nah, di sini kita lihat ya. Misalkan di sini si Dodi profitnya semuanya itu semua bulan ya, semuanya itu totalnya ada sekian. Nah, kalau misalkan kita ganti, misalkan kita mau penambahkan ya. Di sini kita tambahkan di bawahnya misalkan satu data baru nih ya. Misalkan tanggal 25/12/2021. Nah, terus si Dodi ya. Nah, ini saya mempergunakan data validation ya. Jadi saya tidak akan salah menuliskan nama di sini. Data validation itu ada di tutorial video sebelumnya ya. Kalau misalkan teman-teman mau lihat bisa cek ya tentang data validation. Nah, terus kita lanjut ya. Dodi ini kita klik misalkan ya si Dodi, terus dia jual misalkan speaker aktif ya. Nah, speaker aktif, terus di sini ini kita drag ke bawah. Terus kuantitinya misalkan dia jual satu ya, jual satu. Nah, terus ini saya drag. Nah, ini juga di sini saya mempergunakan rumus VLOOKUP ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang belum tahu VLOOKUP itu seperti apa, itu ada di video tutorial saya sebelumnya ya. Nah, ini bisa di drag aja, maka dia langsung generate ya. Nah, ini kita masukkan satu data baru misalkan. Nah, ini harusnya ya kalau misalkan kita refresh dari pivot table ini, maka dia akan menambahkan nilainya si Dodi. Nah, ini kita refresh coba ya. Nah, tidak ada perubahan. Karena kenapa? Di sini kalau misalkan kita change data source-nya ya, ini kita klik. Nah, ini kita lihat range-nya itu yang dia pakai itu dia sampai yang sebelumnya ini. Nah, ini gimana supaya kita nggak usah ubah-ubah. Nah, ini kalau misalkan kita ubah di sini, misalkan di sini kita tambahkan satu data ya. Kita bisa tambahkan manual seperti ini, pakai OK. Nah, baru dia berubah. Nah, tapi kan kalau misalkan satu-satu seperti tadi capek ya. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita tidak mempergunakan yang tadi yang di awal itu saya bilang tidak mempergunakan pakai format table. Nah, di sini uh, ini akan saya uh, copy ya. Ini akan saya copy di sini datanya ya. Nah, terus di sini saya akan bikin yang kopinya ini dia format table ya. Nah, ini my table has a header, oke. Nah, maka dia bentuknya akan berubah seperti ini
ya. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai, bikin pivot table yang baru ya, misalkan nah, di sini kita punya yang namanya nama pegawai sama penjualan misalkan, ya. Nah, ini kita besarkan dulu. Nah, di sini, kalau misalkan kita yang baru ini, yang pivot table dengan, format table, ya, ini kalau misalkan kita tambahkan data baru di bawahnya, ya, misalkan di sini tanggal 26 Desember 2021, terus misalkan si Joni ya, si Joni itu dia, jual laptop ya. Nah, ini lihat nih, kalau misalnya tadi kita kan harus drag ya satu-satu ke bawah. Nah, kalau ini sudah tergenerate karena dia langsung masuk ke dalam table. Ini kita tinggal tambahkan kuantitinya misalkan si Joni dia jual 2 laptop ya. Nah, maka dia tergenerate di sini. Nah, di sini kalau misalkan kita ini sudah kita tambahkan si Joni ya. Nah, waktu kita refresh, nah ini kita si Joni ini harusnya nanti berubah nih waktu kita refresh. Nah, ini kita refresh. Nah, dia akan berubah. Karena data yang tadi kita input itu langsung masuk ke dalam range-nya pivot table tersebut ya. Oke, itu aja ya pembahasan semuanya dari pivot table dari awal sampai akhir ya. Semoga dengan video tutorial ini teman-teman bisa mahir dalam mempergunakan pivot table ini ya. Nah, karena kenapa pivot table ini cukup penting dalam merepresentasikan data yang ada. Ya, jadi teman-teman bisa menunjukkan siapa karyawan terbaik, ya penjualan terbanyak, ya terus kita bisa pakai filter, bisa melihat di bulan apa, terus barang apa yang laku, ya yang paling banyak dijual seperti itu. Ya. Oke, itu aja pembahasan kita tentang pivot table kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video tutorial ini dari awal sampai akhir. Terus jika ada teman-teman yang merasa video tutorial ini berguna, bermanfaat ya, silahkan di like dan share. Terus untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video tutorial menarik lainnya dari channel Ragam Tutorial. Ya. Kemudian yang mau bertanya silahkan ataupun memberi masukan ya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial berikutnya.